Uang kas mempersembahkan. Cara membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Banyak orang sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan memang itu tidak mudah. Ini tidak seperti membedakan warna hitam dan putih yang sangat jelas. Pada video ini, saya akan uraikan lebih rinci makna antara keduanya disertai contoh, sehingga menjadi lebih mudah bagi Anda untuk membedakan keduanya. Nomor 1. Makna dasar. Kebutuhan adalah hal-hal yang tidak dapat Anda tunda pengadaannya, seperti tempat tinggal dan makanan untuk dimakan. Keinginan adalah hal-hal yang menyenangkan untuk dimiliki, tetapi tidak mutlak diperlukan, seperti hiburan atau keanggotaan klub olahraga dan sebagainya. Kadang, ada sesuatu yang Anda beli, mungkin tampak seperti kebutuhan, tetapi sebenarnya sudah masuk kategori keinginan, karena Anda memilih versi yang lebih tinggi dari yang sebenarnya Anda butuhkan. Nomor 2. Keinginan versus kebutuhan. Saat Anda mengisi lembar kerja penganggaran, Anda mengkategorikan pengeluaran Anda sebagai keinginan dan kebutuhan. Ini memisahkan pengeluaran Anda menjadi apa yang benar-benar diperlukan untuk kelangsungan hidup atau kebutuhan, dan apa yang ingin Anda miliki tetapi tidak Anda butuhkan, atau keinginan. Dalam beberapa kasus, orang sering mengenal kebutuhan yang disebut sebagai pengeluaran wajib atau tetap, dan keinginan sebagai pengeluaran bebas atau variabel. Contoh kebutuhan, makanan dan minum, pakaian dan pakaian kerja, sewa rumah atau hipotek, perawatan kesehatan, pengobatan. Contoh keinginan, hiburan, makan di luar, pembelian rumah, bepergian, akun streaming TV atau musik, pakaian baru dan lain-lain. Keinginan pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk. Tetapi harap diingat, keinginan tidak diperlukan untuk kelangsungan dasar hidup, artinya Anda masih bisa hidup tanpa keinginan yang dipenuhi. Nomor 3. Kebutuhan yang bisa menjadi keinginan. Seperti saya katakan di awal, membedakan kebutuhan dan keinginan tidak semudah membedakan warna hitam dan putih. Garis antara keinginan dan kebutuhan terkadang kabur, dan sulit untuk memisahkan pengeluaran mana yang termasuk dalam kategori mana. Itu karena ada alasan berbeda untuk setiap pengeluaran yang sama. Poin A. Suatu pengeluaran merupakan kebutuhan atau keinginan, seringkali bergantung pada bagaimana dan mengapa Anda menggunakannya. Misalnya, internet rumah adalah keinginan jika Anda bekerja di kantor, tetapi akan menjadi kebutuhan jika Anda bekerja dari rumah. Poin B. Suatu pengeluaran dikategorikan sebagai kebutuhan, kemudian bisa berubah menjadi keinginan dalam praktiknya. Misalnya, tagihan belanjaan adalah kebutuhan karena Anda perlu makan. Tetapi, jika yang Anda beli selalu ayam goreng, minuman soda dan lain-lain, itu adalah keinginan saja, karena Anda masih bisa hidup sehat dengan makan nasi, tahu dan tempe. Nomor 4. Apakah menabung kebutuhan atau keinginan? Anda dapat dengan mudah berhenti menghamburkan uang dan mengalihkannya untuk tabungan atau tujuan keuangan jangka panjang lainnya seperti menabung, membayar utang, dan asuransi jiwa. Pengeluaran semacam ini terasa seperti keinginan saja karena Anda dapat bertahan hidup bulan ini, bahkan jika Anda tidak membayar utang dan menabung dana darurat. Namun, menabung dan melunasi utang harus dipertimbangkan sebagai kebutuhan, karena ini adalah investasi jangka panjang, kesejahteraan pribadi Anda. Membeli asuransi jiwa mungkin bukan sesuatu yang Anda butuhkan bulan ini, tetapi jika Anda meninggal tidak terduga, itu pasti akan menjadi kebutuhan bagi keluarga Anda. Karena itu, tidak bisa ditawar lagi bahwa menabung dan melunasi hutang harus dianggap sebagai kebutuhan.
Berapapun yang Anda tabung per bulan, jadikan itu sebagai kebutuhan, karena merencanakan kesejahteraan jangka panjang, harus diurus bersama dengan pengeluaran wajib lainnya. Nomor 5. Memisahkan daftar kebutuhan dan keinginan. Agar mudah memahami kebutuhan dan keinginan, sekarang Anda harus membuat daftar kebutuhan dan keinginan Anda sendiri. Mulailah dengan kebutuhan, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, sewa atau hipotek, serta pengeluaran tetap lainnya yang diperlukan bagi Anda untuk hidup dan beraktivitas, seperti biaya transportasi dan pertanggungan asuransi. Jika Anda terjebak pada item tertentu, dan tidak tahu di mana harus meletakkannya, tahan hingga pertanyaan berikut Anda temukan jawabannya. Pertama, apakah saya benar-benar membutuhkan item ini untuk hidup dan beraktivitas? Kedua, apakah mungkin untuk mengisi kebutuhan ini dengan cara yang lebih murah? Setelah menjawab pertanyaan itu, sekarang Anda tahu akan diletakkan di mana item tersebut. Dari penjelasan di atas, ada beberapa poin yang dapat ditarik. Pertama, kebutuhan harus didahulukan dari keinginan, walaupun keinginan bukanlah sesuatu yang buruk. Kedua, suatu pengeluaran apakah masuk kategori kebutuhan ataukah keinginan, bergantung pada urgensi pengeluaran tersebut, dan situasi konkret yang mendasari pengeluaran itu. Ketiga, suatu pengeluaran, yang awalnya kita maksudkan sebagai kebutuhan, bisa berubah menjadi keinginan, jika kita membeli di atas standar kebutuhan dasar. Itulah tadi, penjelasan mengenai bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Beberapa poin pentingnya akan saya ulangi seperti berikut ini. Hal-hal terkait membedakan kebutuhan dan keinginan adalah: 1. Makna dasar. 2. Keinginan versus kebutuhan. 3. Kebutuhan yang bisa menjadi keinginan. 4. Apakah menabung, kebutuhan atau keinginan? 5. Memisahkan daftar kebutuhan dan keinginan. Jika Anda mempunyai pendapat tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama berkunjung, silahkan subscribe, like dan share dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda menerima informasi video dari channel Uang Kas berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.